Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga kami dapat melakukan presentasi pada kali ini. Kenalkan, saya Fitra Sauria Ramadhani selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang PSAK 212 yaitu pajak penghasilan. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Nilsia Apriliani Kokomi, Mawar, Wulan Ramadhani, dan Muhammad Mursalim. Baik, langsung saja pada pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Nilsia Apriliani Kokomi. Kepadanya saya persilahkan. Standar akuntansi keuangan PSAK 212, yaitu pajak penghasilan. Pertama-tama ada agenda pembahasan. Yang pertama itu latar belakang dan definisi. Terus yang kedua itu ruang lingkup dan tujuan. 3. Konsep pajak kini dan tangguhan. 4. Penyajian dan pengungkapan. Dan yang terakhir dampak dan tantangan penerapan. 1. Latar belakang dan definisi. Mengapa PSAK 212 hadir? Yang pertama itu konvergensi IFRS. PSAK 212 mengadopsi IAS 12 Income Taxes sebagai bagian dari konvergensi standar akuntansi Indonesia ke IFRS global. Tujuan utamanya itu mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan, termasuk pemulihan aset dan penyelesaian liabilitas di masa mendatang. Terus penerbitan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK, IAI, dan berlaku efektif bagi entitas yang menerapkan PSAK berbasis IFRS. Baik, itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya yang kedua yaitu Saudari Mawar, saya persilahkan. Oke, baik. Yang kedua sini, ruang lingkup dan tujuan. Dicakup PSAK 202, pajak penghasilan dalam negeri dan di luar negeri, pajak atas entitas anak, osiasi, dan ventura bersama, perbedaan temporer yang menimbulkan pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, dan kredit pajak yang tidak terpakai, penyajian pajak kini dan tangguhan dalam lab keuangan. Dikecualikan hibah pemerintah, PSAK 61, kredit pajak investasi, pajak retensi atas dividen kepada pemegang saham, pajak bukan penghasilan, PPN, PBB, dan lain-lain. Pajak kini, current tax. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan teruntung atau dapat direstitusi atas laba kena pajak, rugi pajak untuk satu periode. Pengakuan diakui sebagai liabilitas jika belum dibayar, diakui sebagai aset jika overpaid, tarif pajak yang berlaku pada periode berjalan. Pengukuran dihitung berdasarkan laba fiskal menggunakan tarif pajak yang ditetapkan undang-undang dikurangi dengan kredit pajak yang tersedia. Beda kini versus akuntansi. Beda permanen tidak menimbulkan pajak tangguhan. Contohnya dividen dikecualikan, denda pajak tidak deductible. Pajak tangguhan deferred tax. Aset pajak tangguhan deferred tax asset DTA
Jumlah pajak hasil yang dapat dipulihkan dari periode mendatang. Beda temporer yang dapat dikurangi fiskal yang dapat dikompensasi, kredit pajak yang belum digunakan, diakui jika kemudian besar dan laba kena pajak di masa depan. Liabilitas pajak tangguhan. Different Tax Liabilitas atau DTL, jumlah pajak penghasilan yang teruntang di periode mendatang. Beda temporer, kena pajak, penyusutan dipercepat secara fiskal, pendapatan diakui akuntansi lebih awal. Umumnya selalu diakui kecuali pengecualian tertentu. Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya, pemateri ketiga yaitu Wulan Ramadhani, kepadanya saya persilahkan. Baik, yang ketiga, perbedaan temporer. Perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam neraca dan dasar pengenaan pajaknya. Sumber beda temporer, penyusutan aset tetap, cadangan piutang tak tertagih, pendapatan sewa diterima di muka, liabilitas imbalan kerja, revaluasi properti investasi. Nilai buku garis lurus diakui lebih awal, tangguhan diakui saat timbul, nilai W ajar. Nilai fiskal saldo menurun saat write off diakui saat diterima, saat dibayarkan, harga perolehan. Jenis kena pajak dapat dikurangkan, dapat pajak akibat DTL, DTA, DTL. Pajak tangguhan. Pajak tangguhan sama dengan beda temporer kali tarif pajak yang ditetapkan atau secara substantif ditetapkan. Tarif yang diterapkan atau secara substantif ditetapkan pada akhir periode pelaporan. Perubahan tarif, dampak perubahan tarif pajak diakui dalam laba rugi periode terjadinya perubahan undang-undang perpajakan. Tidak didiskontokan aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak boleh didiskontokan. Tarif Indonesia, tarif PPh Badan Umum 22%, berlaku sejak 2022, dapat berbeda untuk UMKM atau industri tertentu. Keempat, penyajian dan pengungkapan. Penyajian neraca dan laba rugi yaitu aset pajak tangguhan disajikan dalam aset tidak lancar. Liabilitas pajak tangguhan disajikan dalam liabilitas tidak lancar. Saling hapus offset boleh jika memiliki hak yang dapat dipaksakan dan diintegrasikan
kompetensi neto. Beban pajak ini disajikan terpisah dalam laba rugi. Pajak tangguhan disajikan terpisah dalam laba rugi. Pajak OCI terkait OCI disajikan dalam OCI. Ungkapan catatan CE pajak penghasilan tarif nominal kan untuk setiap beda pajak yang belum digunakan kedaluarsa DTA yang tidak diakui, pajak terkait usaha yang dihentikan, liabilitas pajak tangguhan atas investasi pada entitas anak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya, pemateri yang keempat itu Muhammad Mursalim, kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membawakan dampak dan tantangan penerapan. Yang pertama, kompleksitas identifikasi beda temporer. Memerlukan rekonsiliasi mendetail antara nilai buku dan dasar pajak setiap aset atau liabilitas. Yang kedua, penilaian kemungkinan DTA. Estimasi laba kena pajak masa depan memerlukan pertimbangan profesional yang signifikan. Yang ketiga, dampak perubahan tarif pajak. Setiap perubahan tarif PPh memerlukan penyesuaian seluruh saldo pajak tangguhan. Yang keempat, koordinasi tim keuangan dan pajak. Diperlukan kolaborasi erat antara akuntan keuangan dan konsultan pajak. Yang kelima, pengungkapan intensif. PSAK 212 mensyaratkan pengungkapan rekonsiliasi tarif dan rincian komponen pajak tangguhan. Yang terakhir, grup multinasional. Tantangan tambahan terkait pajak antar perusahaan dan aturan transfer perincing yang berlaku. Baik, saya lanjut ke kesimpulan utama. PSAK 212 mengadopsi pendekatan neraca, balance sheet approach, dalam mengakui pajak tangguhan. Aset pajak tangguhannya diakui jika kemungkinan besar tersedia laba kena pajak di masa depan. Tarif yang digunakan adalah tarif yang ditetapkan atau substantif ditetapkan pada akhir periode. Pengungkapan rekonsiliasi tarif efektif wajib disajikan dalam CALK. Penerapan memerlukan sistem informasi yang terintegrasi antara akuntansi dan perpajakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Mursalim telah memaparkan materi. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.